kita ambil bibit yang sudah usia 1 minggu. 1 minggu Nah, ya. usia 1 minggu. Nah, ini udah kelihatan nih akarnya nih. Ya, akarnya putih, bersih. Nah, Udah nyata tuh ya, kan? kelihatan ya. Nah, ini udah 1 minggu ya, ini Pak Ustadz nih yang semai kemarin, minggu kemarin ya. Masukkan ke dalam net pot ya, dibantu dengan kain flanel ya. Lagi nih, ada bantunya lagi ya. Iya, sumbu ini fungsinya apa? Untuk menghisap nutrisi dalam pipa, menghantarkan ke rock wool karena airnya ada di bawah net potnya. Setelah masuk baru kita sama ibu-ibu, sama bapak-bapak, abang-abang yang ada di RW 7 Kelurahan Pak Panggung. Alhamdulillah sehat semua ya. Sudah siap mau belajar hidroponik? Sudah ya? Apa itu hidroponik? Yaitu yang saya jelaskan tadi adalah bercocok tanam dengan menggunakan media tanam air saja. Ya, tentunya air yang bagaimana? Semua air boleh dipakai, tapi harus yang bersih dan higienis, sehat. Ya, jadi nggak boleh pakai air yang kotor. Ya, kadang-kadang air itu kan akan mempengaruhi tumbuhnya dia punya tanaman. Makanya kita harus tahu, benar-benar tahu apa itu air yang bagus. Nah, di dalam hidroponik itu ada 4 unsur yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah matahari, yang kedua adalah air, ketiga oksigen, keempat adalah oksigen, temperatur. Yang keempat adalah temperatur ya. Yang pertama adalah matahari ya. Matahari cara bercocok tanam harus menggunakan matahari karena apa? Karena ada fotosintesis daun. Kalau untuk tanaman sayur minimum 4 jam dalam sehari. Jadi raknya udah pas ditaruh di tempat yang panas, nggak boleh di bawah kanopi karena nanti keblok mataharinya, nggak akan tumbuh. Untuk tanaman sayur 4 jam minimum ya. Untuk tanaman buah 8 jam minimum dalam sehari. Karena apa? Karena buah memerlukan fotosintesis daun yang panjang karena untuk menghasilkan glukosa dalam buah atau tingkat kemanisan ya. Yang kedua adalah air. Air sangat penting sekali ya. Air apa aja boleh, air pump boleh, air hujan boleh, yang penting bersih. Air AC juga boleh, air sumur boleh ya. Semua air boleh, tapi harus tahu kandungan mineralnya ya. Kandungan mineral itu apa sih? Kandungan air di dalam kandungan mineral di dalam air. Cara mengukurnya ya, kemarin Pak alat ukurnya ada kan? Satu ya. Cara mengukurnya ini ada namanya TDS EC atau TDS meter ya, TDS meter. Caranya ini ada on off ya, kita nyalakan ya, kita masukkan ke dalam air baru dipencet paling bawah. Berapa kandungan mineralnya tertulis? Tertulis 159 adalah kandungan mineral dalam air. Nah, kalau untuk berhidroponik
berapa sih ukuran atau maksimum dalam berhidroponik? Itu harus di bawah 200 ppm. 200 ppm itu adalah 200 kandungan mineral. Ya, ada kemarin Pak di depan, belum ke tabel di depan Pak. Ya, itu. Terus angka selanjutnya adalah temperatur. Temperatur adalah temperatur air. Jadi kalau mau nanam hidroponik, Pak, hidroponik boleh nggak buat nanam stroberi? Boleh, bisa. Tapi kita harus tahu temperaturnya, ya. Kandungan airnya harus dingin. Karena apa? Karena kalau stroberi kan harus dingin, ya. Bisa ditaruh di bioga, bisa tumbuh, ya. Tapi repotnya kita akan kasih batu es kalau siang hari. Supaya apa? Supaya temperaturnya dingin. Nah, itu cara untuk nanam stroberi. Bisa. Biar apa? Biar akarnya bisa sedot kandungan nutrisi. Ya. Di sini ada tabel nutrisi. Tabel nutrisi ini sangat penting sekali untuk mengukur kandungan sayuran. Di dalam sayuran itu bermacam-macam sayuran atau bermacam-macam ppm-nya, bermacam-macam kandungan nutrisinya berbeda-beda. Ya, kalau kita lihat ini bingung. Ya, kangkung 1040 sampai 1400, ya. Selada 560 sampai 840, ya. Pakcoy berapa kandungan nutrisinya? 1050 sampai 1400. Banyak sekali tabelnya. Cuman kita akan perpendek atau kita akan persingkat supaya lebih mudah mengingatnya, ya. Di dunia itu hanya ada dua macam kandungan nutrisi atau dua macam sayuran. Yang pertama adalah sayuran yang dimasak dulu baru dikonsumsi. Contohnya kangkung, bayam, pakcoy, cesim, sawi, ya. Itu semua sayuran yang dimasak dulu baru dimakan. Kandungan nutrisinya 1050 sampai 1400, ya. Nanti kita belajar campur nutrisi. Yang kedua adalah sayuran yang langsung konsumsi. Langsung konsumsi itu lalapan, betul. Selada merah, selada hijau, ya. Semua timun boleh. Kubis. Nah, semua sayuran yang langsung dikonsumsi itu kandungan nutrisinya 560 sampai 840. Berarti di bawahnya, nah di bawahnya yang langsung yang dimasak dulu baru dimakan. Nah, Pak Dodo boleh nggak itu ada dua rak? Boleh nggak dicampur-campur? Tentunya boleh, tapi harus satu rak satu kandungan nutrisi, ya. Jadi kalau atasnya bayam, bawahnya kangkung, bawahnya lagi pakcoy, sampingnya sawi, sampingnya lagi selada, terus lada merah. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena apa? Karena beda kandungan nutrisi. Jadi dalam satu rak itu boleh campur-campur, tapi harus sama kandungan nutrisinya. Ya, contohnya di atas pakcoy, bawahnya cesim, bawahnya kangkung, bawahnya bayam merah, bayam batik, sawi, pagoda, itu boleh karena sayuran yang dimasak dulu baru dimakan. Nah, sebelahnya boleh satu rak lagi dicampur-campur mau nanam selada, ya. Kebetulan mau ada acara makan-makan, kita nanam selada deh buat lalapan. Nah, boleh sebelahnya ada selada merah, selada hijau, selada air, terus ada butterhead, ya, ada romance. Boleh dicampur-campur, tapi dalam satu kandungan nutrisi, ya. Yang dimasak dulu baru dimakan tadi berapa, Bu? 1050 sampai 1400. Itu harus hafal. Yang kedua, sayuran yang langsung konsumsi
560 sampai 840 ya. Itu dijago ya. Yang kedua, yang langkah berikutnya adalah kita bagaimana cara mencampur nutrisi ya. Campur nutrisi ini sangat mudah sekali ya. Di sini udah saya campur ya, nutrisi A dan B ya. Tadinya berbentuk powder atau kristal ya. Nanti kalau habis nih bapak-bapak yang harus mencampur atau ibu-ibu ya, dalam satu kandungan nutrisi A ini dicampur dalam satu jerigen ditambah air yang di bawah 200 ppm ya Bu ya, harus 5 liter, dicampur 5 liter. Satu rangkaian ini atau satu plastik nutrisi A masukkan ke dalam jerigen semuanya, ada warna hijaunya Bu ya, masukin, diisi air setengah, dikocok ya supaya larut, tambah dulu air sampai penuh. Ini kita punya pekatan kandungan nutrisi A. Yang kedua adalah yang B ya. Yang B satu lagi, masukkan ke dalam satu jerigen dan isi setengah, dilarutkan, baru dipenuhkan sampai 5 liter air. Nah berarti punya pekatan nutrisi A dan B ya. Nutrisi A dan B ini masih pekatan Bu. Kalau mau dipakai kita harus campur dengan nutrisi. Bagaimana cara campurnya? Pedomannya adalah 155. 155 itu adalah 1 liter air 5 mili A 5 mili B. Nah berarti hemat dong. Berarti 1 liter air 5 mili A 5 mili B. Di sini ada 5 liter. Berarti hanya berapa Bu? Dikali 5. Berarti 25 mili A 25 mili B. Di tangki itu ada 60 liter. Berarti 60 kali 5 300 mili A 300 mili B. Terus diukur pakai alat ukur namanya TDS meter atau ppm, harus mencapai 1050 ya. 1050 itu untuk tanaman kangkung, bayam, pakcoy ya. Nah kita cara campur kandungan nutrisi ya udah apa ya. Di sini ada gelas ukur, tapi gelas ukur ini sampai 100 sampai 500. Nanti ini dipakai untuk yang di tangki yang besar ya. Kalau untuk mencampur ini hanya perlu 25 liter ya, 25 mili A 25 mili B. Kalau di sini 10 berarti berapa ini Bu? Nah 50 mili A 50 mili B ya. Kita masukkan, nah ini contohnya ini 25 mili nih, berarti kita masukkan buat tutup. Cara mencampurnya
harus saling bergantian. A masukkan dulu, aduk. B masukkan, aduk. Ya. Nah, baru kita ukur. Berapa kandungan nutrisi. Masukkan dulu Pak semuanya. Nah, segitu baru di hold, pencet hold. Ini Pak caranya. Nah, masukkan. Nah, dimasukkan baru dipencet hold. Nah, baru kita baca. Berarti kandungan nutrisinya berapa? 758. Nah, kalau yang bawah ini adalah Celcius. Ini adalah temperaturnya, ya. Temperatur udara, bukan temperatur air, bukan udara, ya. Berarti kandungan nutrisinya 758. Kalau untuk tanaman kangkung, pakcoy, jasim berarti kurang ditambah nutrisinya, ya. Berarti ditambah berapa mili? Mungkin satu tutup lagi 25 mili. A dan B harus sama. Kalau A-nya nambah 10 mili, B-nya harus nambah 10 mili juga. Nggak boleh beda, ya. Baru diukur sampai 1050 atau 1000 atau 1100 boleh, ya. Itu, ya. Paham Bu? Nah, ada yang tanya? Lanjut. Nah, ya, ini namanya rockwool. Nah, rockwool ini Bu, rockwool ini ada yang bergaris, ada yang berserat. Kalau Ibu lihat nanti, ini ada yang bergaris, ada yang berserat. Yang berserat ini ada di samping, ya. Yang halus harus di atas, tempatnya bibit. Supaya apa? Supaya nanti pada saat kita semai, ya, akar itu bisa ke kanan, ke kiri, ke samping, ke belakang. Karena apa? Karena akarnya banyak, nanti pohonnya pun akan tumbuh besar. Satu rockwool ini boleh isinya berapa Pak Dodo? Ya, hanya ada 2 sayuran yang boleh lebih dari 1. Yang pertama adalah kangkung, yang kedua adalah bayam. Karena kangkung dan bayam tumbuhnya ke atas, ya, nggak ke samping. Kalau ke samping pakai casing sawi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Ya. Maaf ya. Ya, sama-sama. Saya bisa bicara dengan Pak siapa ini? Ya, nama saya Pak Widodo. Pak Widodo. Ya. Kayak saya dengar tadi kayaknya Pak Slamet Widodo loh. Ya, Slamet Widodo. Cuman biasanya tenarnya kalau teman-teman itu Widodo panggilannya. Widodo, ya. Pak Dodo, ya. Jujur aja saya juga sebelum tadi saya buat tanya sama Pak Widodo, saya udah tanya dulu ya. Takutnya saya kan salah ya kan. Ya. Pak Widodo, enak Pak Widodo aja ya. Ya, Pak Widodo. Itu saya maaf nih, saya mau tanya deh. Boleh. Tadi saya udah ngerangkum semua cerita tentang Pak Widodo ini ya. Saya perhatikan cara apa nih, saya kurang paham nih. Hidroponik ini Pak. Ini tujuannya untuk apa sih Pak? Nah, boleh saya jelaskan sedikit ya. Iya Pak. Ya, hidroponik itu apa sih? Hidroponik itu adalah tanaman yang media tanamnya adalah pakai air, media tanam air. Jadi nggak ketemu cacing, nggak ketemu kotor-kotoran, nggak ketemu sekam, nggak ketemu tanah. Itu ya namanya hidroponik. Hidro itu adalah air, ponik adalah ponos, adalah daya. Berarti cara bercocok tanam dengan menggunakan media tanam air. Ya, gitu khusus ya? air aja. Ya. Bener, saya bener-bener ya jujur aja, ntar mungkin lebih lanjutnya ntar saya langsung aja lah ketemu Pak Widodo ngomong pribadi ya kan. Nah, saya tanya lagi, maaf nih. Ini alat ini saya tanya, ini tuh gunanya untuk apa nih Pak? Nah, alat ini namanya rak hidroponik. Ya, ini adalah rak sistem DFT. DFT adalah deep flow technique. Jadi cara bercocok tanam dengan menggunakan pipa, ada genangannya. Jadi ada genangannya, nanti kita akan tanam. Ibu-ibu tadi sudah semai, kita punya semaian, baru kita masukkan ke dalam pipa-pipa atau di dalam lubang-lubang yang ada rak hidroponiknya. Iya. Nah, saya mau tanya lagi terakhir Pak.
Saya lihat tadi di situ ada pohon yang mungkin udah jadi kayaknya Pak ya. Ya. Ini, Dok. Ya. Ini saya lihat tadi yang diterangin Ya. ini ya. 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 Iya. Nih. Nah, bisa numbuh pohon seperti ini tuh Pak. Ya. Namanya rockwool. Ya, rockwool ini media tanam untuk bercocok tanam hidroponik. Jadi ini rockwool ini dipakai untuk semai sampai panen. Ya, semai sampai panen. Nah, saat pertama ini bikin lubang, masukkan lubang satu di tengah benihnya atau bibitnya, tergantung pakcoy atau cesim atau samhong ya. Kalau untuk samhong atau pakcoy, rockwoolnya ini isinya satu ya. Kalau untuk kangkung sama bayam itu boleh 4 atau 5 benih atau 5 bibit ya. Nah, setelah proses penyemaian, ini prosesnya 1 minggu baru jadi ini. Seperti ini nih Pak. Iya, ini udah 1 minggu, cepet banget kan? Iya, 1 minggu. Nah, ini proses 1 minggu dijemur. Setelah itu nanti kita masukkan ke dalam netpot atau ke dalam merak. Nah, ya. Panennya nanti kurang lebih 20 sampai 25 hari sudah panen. Saya kurang paham lagi Iya. Bang Dodo. Abis setelah dari situ kan pohonnya kan nggak mungkin kecil sini nih. Iya, nanti gede, iya. Itu dipindahkan lagi maksudnya. Oh enggak, nanti setelah ini kecil kan, ya, ini masukkan ke dalam netpot. Nah, netpotnya itu yang netpot yang kecil itu, ya, yang ada lubangnya itu, nanti masukkan ke satu, ya, baru masukkan ke dalam pipa-pipa. Nah, Terakhir di situ ya. ya, Apa ya? ya, Nah, nah, masuk ya lubang kan? ini ya, masuk. Nah, kita ambil satu, ya, Iya. kita ambil satu netpot. Setelah kita ambil satu netpot, kita ambil bibit yang sudah usia 1 minggu. 1 minggu Nah, ya. usia 1 minggu. Nah, ini udah kelihatan nih akarnya nih. Yo, akarnya putih, bersih. Nah, Udah nyata tuh kan, kelihatan ya. Nah, ini udah 1 minggu, ya. Ini Pak Ustadz nih, yang semai kemarin, minggu kemarin, ya. Masukkan ke dalam netpot, ya. Dibantu dengan kain flanel, ya. Lagi nih, Sumbu. alat bantunya lagi ya. Iya, sumbu ini fungsinya apa? Untuk menghisap nutrisi dalam pipa, menghantarkan ke rockwool. Karena airnya ada di bawah netpotnya. Setelah masuk, baru kita masukkan ke dalam lubangnya, ya, dalam lubangnya. Udah masuk ke sini. Nah, baru nyalakan pompa, nanti sirkulasi airnya, tunggu sampai 20 sampai 25 hari baru panen. Ini nggak usah dicabut-cabut, nanti udah tumbuh sendiri. Oh, ini pohonnya bisa gede nih Pak. Oh bisa, Oh, gitu, Pak, ya? bisa. Wih Dodo, Keren kan? keren ya, cakep ya. Iya. Saya benar-benar sangat terima kasih sekali nih. Sama-sama, Terima kasih sekali nih ya. sama-sama. Dengan Ibu yang tadi Ya. udah diungkapin semua. Ya, sama-sama. Pengen jelasin lagi tadinya Ya. sudah ketemukan ya. Baik. Jadi sebelumnya juga saya minta maaf ya. sudah Oh, mengganggu. sama-sama, nggak apa-apa. Ya, sedikit udah paham lah. Ntar Amin. lebih pahamnya lagi saya ntar tanya langsung aja. Oh ntar, iya, Pak. nanti Kita santai-santai iya, sambil ngopi siap ya. sih. Iya. Oke guys, Baik. ini Ya. udah sekali lagi aja lah aku mau tanya Ya, nih Pak. ya, apaan tuh? Ini saya mau tanya ini. Ya. Ada PLN peduli ini dari mana? Nah, kemarin kebetulan di Kelurahan Papanggo ini ada CSR namanya PLN Peduli yang kantor pusatnya ada di Cinere Gandul. Nah, kebetulan Kelurahan Papanggo ini dapat bantuan, salah satu adalah rak hidroponik, ya. Di Kelurahan Papanggo ada 1 unit, yang kedua RW 7 2 rak unit, ya. Yang ketiga adalah RW 8. RW 8 itu 2 rak unit juga sama. Mudah-mudahan dengan CSR PLN Peduli semua masyarakat bisa menikmati bagaimana cara bercocok tanam yang profesional. Udah Pak ya? Ya, Saya terima kasih Pak Widodo ya. Sama-sama. Benar-benar brilian banget udah. Saya jadi kagum lah. Dia juga kagum lah. Soalnya temunya orang yang benar-benar Oh, bagi sama. saya lebih belajar lah. Ya.
Amin kita juga. Jadi guys, gue sebelumnya terima kasih. Kali ini ya gue udah ya sedikit. Ntar yang gue bilang tadi gue mau akan tanya-tanya lagi, langsung lanjut ke Widodo ya. Setelah ini aja ya, ke pribadi aja. Jangan lupa like, comment, subscribe di video gue ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawanku, sobatku, terima kasih ya buat kalian. Gua hanya bisa mendoakan semoga kalian diberikan kesehatan aja yang telah nonton video gue ini. Dan gue juga sangat berterima kasih banget dengan Pak RW ya, RW gue ya setempat, Pak Hendrik Dunan, yang telah mempercayakan buat gue ya untuk memberikan apresiasi tentang hidroponik ini, yang gua berharap gue bisa mendapat dokumentasi videonya dan bisa buat berbagi pengalaman juga buat gue ya, karena Pak Hendrik ini telah memberikan kesempatan gue untuk mengupload di wilayah setempat gue tinggal ya. Udah, gue terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.